أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita lanjutkan ke ayat 178. Ini akan membahas tentang hukum qisas dan diat. Diat bukan diet. Kita mulai, dengarkan dulu ayatnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Dengarkan 179. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم
تتقون Sama-sama. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Hari ini kita membahas tentang hukum qisas. Sebuah sistem hukum di dalam Islam yang tidak banyak orang Islam mengerti, bahkan sebaliknya banyak umat Islam yang memusuhi sistem ini atau sistem qisas ini. Pada hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi penyerang sistem yang telah dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan main yang Allah tetapkan di dunia ini agar kita tidak terkecoh. Ala lahul khalqu wal amru. Miliknya lah penciptaan dan miliknya pula semua aturan. Maknanya yang berhak membuat aturan adalah si pencipta. Yang dicipta tidak berhak membuat aturan. Tapi ada yang aneh, si yang diciptalah yang mengatur si pencipta. Ya, ini yang terjadi di bumi. Padahal kalau mau dipikir-pikir, saya pernah minta kita di sini men-zoom in diri kan. Kalau kita satu Tebet ini dibanding Pulau Jawa semuanya, mungkin kita kecil sekali. Atau dibanding Indonesia seluruhnya kita juga kecil. Gimana kalau dibanding Asia Pasifik atau dibanding sedunia? Padahal ke tempat kita tinggal cuma satu bumi, salah satu planet. Dari antara miliaran galaksi, benda di satu galaksi. Sementara di sana masih ada miliaran galaksi lagi. Kira-kira sebesar apa kita? Ya, sebesar debu. Ya, sebesar debu. Kok bisa si debu ini mengatur si pencipta? Atau si debu ini tidak mau diatur? Padahal dia hanya debu. Hanya debu. Di antaranya yang tidak disukai oleh si debu ini adalah qisas. Sebuah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk kepentingan manusia itu secara keseluruhan. Kalau baca koran hari ini seputar korupsi pengadaan Quran, ya, ini memang sudah menggambarkan keseluruhan perilaku kita ketika diangkat ke permukaan ini. Kenapa ini menjadi isu nasional? Mungkin ada juga isu-isu lokal, ada yang seperti itu. Tapi kenapa ini kemudian sampai kepada isu nasional dan dilakukan oleh tokoh bangsa? Ya karena memang sudah sangat kelewatannya. Kira-kira apa hukuman yang cocok? Nah, kalau dikaitkan dengan korupsinya saja, tidak ada kaitan sama Quran, itu namanya takzir hukumannya. Kalau baca tulisan saya di Republika itu, ditakzir. Jadi, hukum yang tidak ada aturannya di Quran dan hadis. Itu kembali kepada hukum negara setempat. Nah, pertanyaannya siapa yang menghukum dan pakai perasaan yang mana itu? Pakai perasaan yang mana itu? Jadi, yang lebih kotor lagi, kalau istilahnya NG menggunakan apel malang, gitu ya. Nah, kalau ini menggunakan istilah agama.
ya, menggunakan istilah-istilah agama. Jadi kalau ini sudah menasional berarti ada yang sedang Allah perlihatkan buat kita semua. Dan saya sedang tidak mengajak kita bergunjing, tetapi kita memasuki diri kita sendiri. Jangan-jangan ya kita juga sebetulnya begitu. Setidaknya kita bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Begini. Di dalam Al-Qur'an itu diumpamakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaran. Perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat lalu dia tidak memikulnya, maka seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Pernah melihat keledai bawa kitab tebal? Kalau tidak pernah, bayangkan aja dulu. Keledai bawa kitab suci. Kira-kira paham gak isinya itu? Yang tebal-tebal itu paham gak? Ini bedanya tukang koran sama pembacanya. Tiap pagi tukang koran cuma tahu menyebutkan nama koran. Kompas, Pos Kota, Republika, Kontan, Suara Pembaruan, Tempo, atau apalah namanya. Tapi dia sendiri tidak tahu isinya. Dia cuma jualan kertas korannya. Sementara ibu-ibu si pembacanya mendapatkan banyak informasi, inspirasi, bahkan ilmu kan di dalamnya. Cuma si tukang koran ini bagus. Bedanya sama keledai nggak dapat apa-apa dari yang dibawanya. Si tukang koran masih mendapatkan uangnya dan masih bermanfaat bagi orang lain. Nah, anggota dewan ini lebih parah dari keledai. Jadi kalau si tukang koran lebih bagus dari keledai, nah ada lagi yang dibawanya keledai. Apa maksudnya? Sebodoh-bodoh keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, itu tetap makannya rumput kan? Nggak makan kertas kitab itu. Tetapi anggota dewan ini sudah menyelewengkan isinya, memakan pula kertasnya. Ini gambaran kita, manusia ini, yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW, 2 ekor serigala lapar tidak lebih buas dari 2 ekor serigala lapar di tengah kerumunan kambing. Bayangkan kalau ada 2 ekor serigala lapar di tengah kerumunan kambing, pesta nggak dia? Buasnya liar nggak itu? Liar sekali. Tapi 2 ekor serigala ini tidak lebih buas daripada manusia yang telah kehilangan agamanya akibat ambisi kepada harta dan kekuasaan. Jadi manusia yang sudah kehilangan agama dan berambisi pada harta dan kekuasaan itu lebih buas daripada serigala yang lapar di tengah kerumunan kambing. Contohnya, itu serigala kalau bertahan di tengah kerumunan kambing, itu dapat 1 kambing sudah berhenti kan? Dia makan sendiri. Nah sekarang bagaimana? Kalau fungsi anggota dewan yang mestinya sebagai legislatif, yang mengontrol jalannya pemerintahan gitu kan, yang menghukumkan yudikatif, yang menjalankan eksekutif. Dia yang bikin undang-undang, dia pula yang menyiapkan tendernya, dia pula yang menunjuk perusahaannya, sehingga si eksekutif itu tidak berdaya apa-apa itu. Sebab dia sudah melihat dari ujung ke ujung kan. Dia menentukan undang-undang, dia pula yang tahu kemana ini akan diperuntukkan,
Dan dia pula yang bikin usulan sendiri di situ. Dalam kondisi seperti ini, manusia bisa lebih puas daripada serigala. Pertanyaannya, sama nggak hukum koruptornya itu? Antara dia dengan orang lain. Ini masalah besarnya. Masalahnya di situ. Jadi aneh memang ngelihat kelakuan anggota dewan yang mendadak kaya itu aneh. Jadi hari ini partainya menang atau dia tertunjuk, tiba-tiba langsung deret mobil-mobil mewah. Berjajar di rumahnya, dari mana itu datangnya? Turun dari langit. Ya inilah dunia kita saat ini. Sebabnya apa? Sebabnya di Indonesia ini, lihat kita baca supaya nanti kita berpikir masalah hukumnya. Bagaimana si kontroler kok menjadi broker, maklar proyek di sini? Parahnya lagi, eksekutif atau presiden yang mestinya bisa mengambil keputusan pada saat undang-undang formal atau aturan formal tidak berfungsi, ini malah selalu berlindung di balik undang-undang yang tidak berfungsi itu. Ditambah lagi tidak berani mengambil keputusan karena ada perimbangan kekuasaan. Ya sudah, semakin liarlah si serigala di kerumunan kambing ini. Dan kalau itu terjadi pada sebuah negara lebih parah. Ditambah lagi yudikatifnya. Sudah ditangkepin, ngejarnya juga jauh, si maling nih diongkosin pula pulangnya, disewain pesawat sampai di sini dilepasin, gara-gara berhasil menyogok si yudikatif. Jadi sendi-sendi negeri ini betul-betul sudah rontok. Ini harus ada terobosan-terobosan baru dalam sebuah sistem. Kalau begini. Inilah kondisinya. Memang faktanya begini, mau dibilang susah, ya enggak susah. Kelihatannya, kan kelihatannya ekonomi berjalan sebagaimana biasa. Kemudian statistiknya juga menunjukkan angka kenaikan. Statistik kemiskinan katanya menurun, padahal ini semua hasil utang semua. Yang utangnya ini enggak dihitung. Ya. Mau nyiramin garamin laut pula gitu kan. Baik. Nah di sini butuh terobosan. Pada saat keputusan seperti ini, saya baca di koran tadi, diantaranya ada yang sudah nggak tahan lagi, ini sudah wajib dihukum mati. Hah? Nanti kita pelajari aturan mainnya. Nyolong maaf, nyolong maaf, nyolong maaf. Sama kayak sakit hatinya ibu-ibu, maaf khilaf kata saya. Baik. Ini kondisinya. Jadi sudah sampai pada tingkatan mengusulkan adanya hukum mati di Indonesia ini. Karena para pancilok ini sudah bisa menghitung berapa yang harus dia keluarkan di penjara, dan gak apa-apa lah tinggal di penjara sekian bulan, tapi setelah itu kan menikmati banyak harta. Percaya atau tidak? Orang kalau mau beli narkoba di Bali itu bandarnya di penjara semua. Jadi kalau mau beli narkoba silakan datang ke penjara. Dan di beberapa tempat di Indonesia ini, itu kalau mau beli narkoba perginya ke penjara. Percaya atau tidak? Banyak teman-teman bisnis ini sekarang mendapatkan proyek dari balik jeruji. Jadi sekarang ini transaksi bisnis, tanda tangan proyek itu dari balik, itu berjalan lancar. Jadi ada teman gitu kan dapat proyek, kemana lo? Ketemu bos dulu di mana? Di penjara. Jadi transaksinya, keputusannya memang di sana semua.
itulah Indonesia. Dan puncaknya, Indonesia ini ditangani hanya segelintir orang saja. Indonesia ini sebetulnya hanya dipegang oleh beberapa gelintir orang saja. Penyebabnya adalah masyarakat menengah seperti ibu-ibu dan suami-suami ini nggak lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ambil posisi aman. Padahal pelaku perubahan di sebuah negara adalah masyarakat menengah seperti ibu-ibu dan keluarga yang paling bertanggung jawab dari sebuah perubahan. Masyarakat kecil itu hanya korban. Nah, inilah resikonya kalau kita diam. Maka dibutuhkan kebersamaan dalam perjuangan memperbaiki nasib umat dan bangsa ini. Kita masuk kepada ayat hari ini. Siap-siap menerima ayat yang mungkin ibu-ibu berat. Kalau saya kasih lihat video bagaimana kisos di Saudi mungkin langsung marah. Oke, sabar. Karena kalau langsung dikasih lihat seperti itu semua langsung muntah. Kita baca dulu ayatnya. Ayat 178. Terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman. Ini orang-orang beriman yang ditegur nih. Orang beriman ada di sini enggak? Ada. Ini kita nih yang diajak bicara. Diwajibkan atas kamu kisos. Apa itu kisos? Kita lihat definisinya. Kisos ialah mengambil pembalasan yang sama. Jadi membalas dengan balasan yang sama setelah mengambil hak pembalasan itu. Kisos itu tidak dilakukan bila yang membunuh mendapatkan kemaafan. Jadi misalnya si pembunuh dimaafkan oleh keluarga si terbunuh. Maka kisos tidak berlangsung. Tidak harus dibunuh. Mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh. Tapi enggak kemudian selesai. Bayar. Ada yang namanya diat. Jadi diat ini bayaran untuk orang yang dimaafkan setelah membunuh oleh si ahli warisnya. Setelah dimaafkan oleh ahli waris. Dengan membayar diat atau ganti rugi yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik. Umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh. Dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik. Umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya, tarsok. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil kisos. Dibalik lagi sekarang dia kena itu. Dan di akhirat dia mendapatkan siksa yang pedih. Oke ya. Jadi misalnya si keluarga ahli waris. Membalas tetapi ternyata yang dibunuh itu bukan si pembunuh. Atau kemungkinan yang kedua. Setelah dibayar diatnya, lalu kemudian dibunuh pula. Nah, si ahli waris ini kena kisos. Kisosnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan atau jarimah yang dia lakukan. Jadi jangan kasih anak namanya jarimah. Baik, kita lanjutkan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka. Kalau yang dibunuh adalah orang merdeka, maka balasannya juga harus yang merdeka. Hamba dengan hamba. Dan wanita dengan wanita. Jadi ada keseimbangan di sini dalam masalah hukum. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Jadi memaafkan tetapi disertai dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jelas? Ada yang belum jelas, Ibu? Kalau BBM-an gak jelas nih. Jelas ya? Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Oke, ada beberapa poin penting di sini. Pertama, kewajiban menegakkan hukum. Pertanyaan saya, apakah hukum qisas? Apa hukum menegakkan qisas itu? Apakah hukum menegakkan qisas itu? Di Indonesia dilaksanakan nggak? Dimodifikasi. Dimodif dengan logika-logika. Poin kedua, masalah qisas ini berkenaan dengan apa? Dengan orang-orang yang dibunuh. Itu poin kedua. Poin ketiga, balasan qisas itu bagaimana? Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Poin, ya? Iya. Nanti kita bahas. Baik, kita bahas. Sama juga dengan kalau si pembunuhnya budak itu membunuh orang merdeka gitu kan. Iya, coming soon. Poin keempat. Apa poin keempat ini? Nah, wajib berbuat baik bagi yang dimaafkan dan yang memaafkan, ya. Berbuat baik atau melakukan dengan cara yang baik yang memaafkan dan yang diberi maaf. Poin kelima, hukum qisas ini adalah keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Jadi di sini Allah jelaskan apa untungnya qisas bagi kita. Di sini benefit qisas. Keringanan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang sedikit yang memahami ini. Karena langsung lihat potong tangan, potong lengan, potong kepala, langsung ke situ. Ini adalah keringanan, takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Lihat kata kuncinya ibu-ibu. Hukum qisas ini, sistem qisas ini adalah takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Keringanan dan rahmat dari Tuhan. Poin keberapa sekarang? Ke-6. Ancaman bagi siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Kita lanjutkan di ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun.
Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Kok bisa ya? Justru kalau tidak ada kisos itu, bunuh-membunuh nanti jadinya. Dengan adanya aturan kisos, yang mau membunuh berpikir dulu. Dan setelah itu tidak terjadi dendam antar keluarga untuk saling membunuh. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Tapi ini hanya bisa dimengerti oleh siapa? Hai orang-orang yang berakal. Kalau yang nggak punya akal, nggak bisa. Makanya yang diajak bicara di sini pertama orang beriman dulu. Orang beriman diwajibkan melaksanakan kisos. Tapi yang bisa mengerti hikmah di balik ini semua hanya orang yang berakal. Jadi mukmin yang ulul albab. Jelas Ibu ya? Ada yang mukmin tapi tidak ulul albab. Tapi semua mukmin wajib menjalankan kisos. Namun yang mengerti bahwa di balik kisos ini ada kehidupan, ada takhfifu min rabbikum wa rahmah, hanya ulul albab. Nah, ulul albabnya dari ruangan ini insyaallah. Baik. La'allakum tattaqun. Kamu akan taat menjadi orang bertakwa setelah faham maksud di balik kisos ini. Baik, saya ingin jelaskan setelah itu. Sekarang baca anunya dulu, tafsirnya dulu. Daus tanya Mada sudah kirim email. Saya baca tafsir Ibnu Katsirnya pelan-pelan. Dibacain aja pelan-pelan ya. Ntar pinjam mic-nya satu. Ada mic-nya. Kasih mic satu. 177. Terus mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang begini, Azza wa Jalla ya. Harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam kisos. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Janganlah kalian melanggar dan melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, dan mereka telah mengubah hukum Allah Ta'ala yang berlaku di tengah-tengah mereka." Sebab turunnya ayat ini diterangkan. Cukup. Jadi di sini perintah kepada orang beriman untuk menegakkan hukum kisos secara adil. Oke, sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair mengenai firman Allah Ta'ala. Ya, bahasa Arab. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Yaitu jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang merdeka dikisos dengan orang merdeka. Hal itu dikarenakan pada masa jahiliyah sebelum Islam datang terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada di antara mereka yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita, dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya sampai mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok lain dalam pembekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari mereka. Seorang perempuan kami dibalas dengan seorang laki-laki dari mereka. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, Subhanahu wa ta'ala.
Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Nah, itu sebab turunnya ya. Pernah terjadi peperangan, tetapi dengan balasan yang tidak berimbang. Baik, begini dulu. Jadi di dalam Islam itu ada istilah tanggung renteng. Misalnya ada orang membunuh, lalu dimaafkan oleh keluarga si terbunuh. Dia harus membayar 100 ekor unta. Dan 40 diantaranya unta itu dalam kondisi unta bunting gitu kalau untuk hewan ya. Kalau satu unta harganya 10 juta kali 100 sama dengan 1 miliar. Nah, itu kalau rata-rata 10 juta. Kalau bayar sendiri sanggup nggak? Enggak. Nah, disinilah keluarga-keluarga dekat ahli waris wajib ikut membantu, tanggung renteng itu di dalam sistem Islam. Lanjut dulu. Mengenai firman-Nya wanita dengan wanita, Ali bin Ali Tolha meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang demikian itu karena mereka tidak membunuh laki-laki sebagai balasan atas seorang wanita dengan wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya bahwa jiwa dengan jiwa dan mata dengan mata. Surat Al-Maidah 40 ayat 55. Orang-orang merdeka jiwa dengan jiwa, mata dengan mata. Nanti kalau dicolok matanya balasnya pakai colok lagi. Jadi gigi dengan gigi. Ya. Misalnya orang, jadi ibu marah kemudian melempar orang itu, patah giginya satu. Patahin satu itu juga. Tapi nggak ke dokter gigi ya. Ada aturan mainnya nanti. Baik, lanjut. Orang-orang merdeka diperlakukan sama dalam kisos yang dilakukan secara sengaja, baik laki-laki maupun wanita, dalam hal jiwa maupun yang lebih ringan. Hal yang sama juga berlaku pada hamba sahaya, budak laki-laki maupun wanita. Jadi sama orang merdeka dengan budak perlakuannya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lanjut. Permasalahan. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang merdeka boleh dibunuh karena membunuh seorang budak berdasarkan pada keumuman ayat pada surat Al-Maidah. Cukup. Jadi sudah terjawab nih. Budak membunuh orang merdeka. Atau sebaliknya orang merdeka membunuh budak. Si orang merdeka punya 3 budak, membunuh budak yang lain. Apakah bayar pakai budaknya? Abu Hanifah berpendapat tidak. Lafaz ayatnya umum, laki-laki dengan laki-laki. Bukan masalah budak. Lanjut. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila dan Daud, juga direwatkan dari Ali Ibnu Mas'ud dan Sa'id bin Al-Musayyab, Ibrahim An-Nakhai, Nakhai. Ya, terbiasa mengucapkan itu nanti kasih anak namanya yang bagus-bagus begitu. Lanjut. Menurut Al-Bukhari, Ali bin Al-Madini, Ibrahim An-Nakhai dan Ats-Tsauri dalam suatu riwayat, seorang tuan juga dapat dibunuh karena membunuh budaknya. Seorang tuan dapat dibunuh karena membunuh budaknya. Berdasarkan pada keumuman atau universalitas hadis riwayat Al-Hasan dari Samurah. Iya, berdasarkan keumum ayat. Terus. Ayat terjemahannya, barang siapa yang membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya. Barang siapa yang memotong budaknya, maka kami akan memotongnya. Dan ini hadisnya yang umum. Dan barang siapa yang mengebiri budaknya, maka kami akan mengebirinya pula. Iya. Jadi hukumnya secara hadis itu jelas sekali. Pertama apa tadi? Membunuh, yang kedua memotong, yang ketiga mengebiri. Sama. Lanjut. Berbeda dengan jumhur ulama, mereka mengatakan. Jumhur ulama artinya mayoritas ulama. Mereka mengatakan orang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang budak.
karena budak itu merupakan barang dagangan. Jika ia membunuh karena kesalahan atau tidak disengaja, maka tidak diharuskan membayar diat atau ganti rugi, namun wajib membayar harga budak tersebut. Ya, cukup. Jadi menurut pendapat mayoritas ulama, kalau ada orang merdeka membunuh budak, tidak setara dengan membunuh si tuannya, karena dia barang dagangan pada masa itu dan harus dibayar dengan seharga. Tanpa disadari ini terjadi pada TKI Indonesia di Arab itu. Sebagian. Lanjut. Tentu dilakukan oleh orang-orang kelas yang tidak punya pendidikan yang baik tentang ini. Tidak bisa kita generalisir. Lanjut. Jumhurul ulama juga berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang kafir. Berdasarkan sebuah hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Ali SAW bersabda, seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Baik, jadi ada muslim bunuh orang kafir, tidak boleh dibalas dengan membunuh pula. Ini tergantung kepada siapa yang menjadi hakimnya. Kalau di Indonesia muslim sama kafir dianggap sama. Tetapi dalam hukum qisas Islam, muslim membunuh kafir tidak harus dibunuh karena tidak setara keagamaannya. Lanjut. Dan tidak ada hadis sahih dalam penafsiran yang bertentangan dengan hal ini. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang muslim boleh dibunuh karena membunuh orang kafir berdasarkan pada keumuman atau universalitas ayat pada surat Al-Maidah. Pendapat siapa itu? Abu Hanifah mengatakan boleh muslim dibunuh karena telah membunuh orang kafir berdasarkan keumuman ayat. Surat Al-Maidah. Lanjut. Permasalahannya, Hasan dan Atta mengemukakan dengan ayat ini seorang laki-laki tidak dapat dibunuh karena membunuh wanita. Namun jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka karena berdalil dengan ayat dalam surat Al-Maidah dan sabda Rasulullah SAW, kaum muslimin itu setara atau sebanding darahnya. Ini masalah pria dan wanita. Jadi ada yang mengatakan ini sebanding darahnya. Menurut Atta. Lanjut. Permasalahan. Menurut mazhab 4 imam, itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dan jumhur ulama bahwa sekelompok orang dapat dibunuh karena membunuh satu orang. Hal itu berkaitan dengan kasus seorang anak yang dibunuh oleh 7 orang. Maka Umar pun membunuh mereka semuanya. Dalam hal ini Umar berkata, apabila penduduk Syan'a berkomplot membunuhnya, niscaya aku akan membunuh mereka semuanya. Pada masanya itu tidak seorang pun sahabat yang menentangnya, dan hal itu merupakan ijma. Ijma. Sampai mana bacanya? Terus sekarang ganti sama tetangganya. Bu dokter. Jadi ada 7 orang ya membunuh seorang anak. Jadi berapa yang dibunuh? 1. Tapi kalau menurut Umar, satu kelompok bisa dibunuh semuanya. Jadi misalnya terjadi kemarin pengeroyokan antara Jackmania dengan Viking, pro Persib dibunuh gitu ya. Nah ini menjadi kasus. Terus. Dan firman Allah, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Mengenai firman-Nya, menurut Mujahid dari Ibnu Abbas, maaf itu harus dibalas dengan diat dalam pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Ya, jadi maaf itu pakai bayar diat. Berapa tadi diatnya? Ada orang membunuh, kemudian dimaafkan oleh ahli waris. Bayar 100 ekor unta. Yang 40-nya unta dalam keadaan hamil. Itu manusia ya. Kalau hewan apa? Bunting. Masa hewan meninggal? Kan enggak. Mati.
Ini masih ada punya feeling kebinatangan, jadi hewan hamil gitu. Diat. Oke, lanjut. Hal senada juga diriwayatkan dari Abu Aliyah, Abu Asyatsa, Mujahid, Said bin Jubair, atau Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan. Ad-Dahaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya ini, yakni barang siapa yang mendapat suatu kebebasan dari saudaranya, yaitu ia memilih mengambil diat setelah berhak menuntut darahnya. Itulah yang dimaksud dengan pemaafan. Dan firman Allah Ta'ala, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Artinya, bagi si penuntut harus mengikutinya dengan kebaikan jika diat itu sudah diterima. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula, yaitu berasal dari pihak pembunuh tanpa adanya tindakan yang membahayakan atau menunda-nunda pembayaran. Baik, jadi sudah jelas apa yang dimaksud dengan cara yang baik. Kalau orang itu sudah dimaafkan, gitu ya. Oh, sorry. Kalau yang membunuh itu minta maaf, sebaiknya dimaafkan. Itu dengan cara yang baik. Dan yang dimaafkan juga melakukannya dengan cara yang baik. Bayar diatnya, kemudian jangan ditunda-tunda. Itu maksudnya. Lanjut. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, hendaklah si pembunuh melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dengan cara yang baik. Hal senada juga dikemukakan oleh Said bin Jubair, Abu Asyatsa, Jabir bin Zaid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah atau Al-Khurasani, Rabi bin Anas, Usuddi, dan Muqatil bin Hayyan. As-Suddi dan Muqatil bin Hayyan. Ya, Ibu harus lebih lancar mengucapkan ini daripada mengucapkan Brad Pitt. Permasalahan. Berkata Imam Malik menurut riwayat Ibnu Qasim, dan ini yang masyhur. Juga Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mereka mengatakan, bagi pihak wali orang yang terbunuh tidak boleh memaafkan dengan diat atau yang diterimanya kecuali pihak si pembunuh rela. Sedang ulama lainnya berpendapat bahwa pihak wali orang yang terbunuh boleh memaafkan dengan pembayaran diat meskipun si pembunuh tidak rela. Ya. Jadi di sini ada unsur kerelaan si pembunuh. Atau tidak ada kerelaan, di sini ada aturan-aturannya sendiri. Tetapi ini paling tidak kerelaan si pembunuh itu masih dipertimbangkan. Jadi tidak serta-merta kemudian tergantung kepada si ahli waris. Lanjut. Permasalahan. Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa wanita tidak salaf. Kalau kita bicara salaf, nggak mesti yang janggutnya panjang dan kakinya tinggi begini, enggak. Salaf itu artinya ulama masa lalu yang ittiba mengikuti jejak para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi itu istilah salaf itu. Nah, kalau salaf dalam istilah pesantren Indonesia di NU artinya pesantren salaf yang ngeliwat sendiri. Enggak ada bahasa Inggris di situ. Jadi belajar ngaji kitab kuning aja namanya. Salaf. Kenapa kitab kuning? Ya karena dulu cetakan kertasnya berwarna kuning. Itu saja. Terus Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa wanita tidak berhak memberi maaf. Mereka itu antara lain Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Az-Zuhri, Ibnu Syubrumah, Al-Laits, dan Al-Auza'i. Al-Auza'i. Namun ulama lainnya menentang pendapat tersebut. Terus firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Ini eranya Michael Douglas betul. Yang demikian itu merupakan suatu keringanan dari Rabb-mu dan suatu rahmat. Allah berfirman. Cukup. Jadi sekarang kita masuk nih kepada poin berikutnya. Ini semua
soal kemaafan tadi menurut Al-Laits diantaranya dan Al-Auza'i tidak boleh memberikan maaf, harus laksanakan hukumnya itu. Oke, lanjut. Allah berfirman, disyariatkannya pengambilan diat kepada kalian dalam pembunuhan secara sengaja itu merupakan keringanan dan rahmat dari Allah. Jadi dibolehkannya syariat diat, membayar ganti nyawa itu sebagai keringanan dari Allah. Jadi tafsir kata keringanan, takhfifum min rabbikum di sini adalah boleh digantinya nyawa dengan diat. Lanjut. Dari suatu kewajiban bagi umat sebelumnya, yaitu berupa pembunuhan atau pemaafan. Sebagaimana yang diriwayatkan Sa'id bin Mansur dari Ibnu Abbas, ia berkata, diwajibkan terhadap Bani Israel qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh dan tidak ada istilah kata maaf di kalangan mereka. Ya, jadi yang berjalan di kalangan Bani Israel pada masa itu tidak ada kata maaf. Pembunuh harus dibunuh. Sementara Islam datang dengan syariat yang meringankan. Si pembunuh bisa punya dua pilihan. Ini keringanannya. Masa Bani Israel, no way. Islam datang memberikan dua pilihan kepada si keluarga. Jadi pada masa Bani Israel, kalaupun si keluarga mau memaafkan, tetap tidak bisa. Harus. Terus? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat ini, umat Muhammad, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hal itu merupakan suatu keringanan dari Rabb-Mu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyayangi umat ini dan memberikan makan kepada mereka dengan diat yang tidak dihalalkan bagi orang-orang sebelumnya. Bagus. Sekarang tafsir kata rahmah. Takhfifun min rabbikum wa rahmatun, gitu ya. Keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Nah, sekarang kita sedang bicara rahmat. Coba tadi keringanannya apa? Boleh membayar dengan diat. Nah, sekarang rahmatnya yang mana? Dari diat itu bisa memberi makan kepada keluarga yang ditinggalkan. Itu rahmatnya. Lanjut. Ini jadi ibu-ibu ini penting faham ini. Orang banyak bicara tentang kisos, tentang diat, nggak pernah baca ayat ini dan tidak pernah tadaburnya. Ya, kalau sekarang ibu dengarkan baik-baik, insya Allah ilmu yang penting ini saat ini. Ya, jangan sampai kehilangan momentum. Saya nggak yakin pulang baca lagi. Bagi ahli kitab Taurat yang berlaku adalah kisos dan pemaafan, tanpa ada diat di kalangan mereka. Pada masa lalu tidak ada diat. Ya, kisos. Kalau memang dibunuh ya dibunuh, kalau kabur ya hilang begitu saja. Tidak ada tanggung renteng dari keluarganya lagi yang bisa dikejar. Lanjut. Bisa pemaafan. Tapi tetap bayar. Dan yang berlaku bagi ahli kitab Injil adalah pemaafan. Mereka diperintahkan melakukan hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi umat ini kisos, pemaafan dan diat. Hal senada juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyam dan Rabi bin Anas. Firman-Nya, barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Baik, sekarang kita masuk kepada tafsir ayat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Lanjut. Artinya, barang siapa yang membunuh setelah mengambil diat atau menerima diat, maka baginya siksa yang pedih, menyakitkan, lagi keras. Baik, apa maksudnya di sini melampaui batas? Sudah dapat diat masih bunuh juga, maka bagi dia siksa yang amat pedih. Menyakitkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Maksudnya dalam pensyariatan kisos bagi kalian ini sudah itu, ayat 179 ya. Yaitu hukuman walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kalian di balik kisos itu ada kehidupan. Apa sih maksudnya? Dengarkan baik-baik. Maksudnya
dalam persyariatan atau kisos bagi kalian itu, yaitu hukuman mati bagi si pembunuh, terdapat hikmah yang sangat besar. Hikmah yang sangat besar. Yaitu kelangsungan hidup dan perlindungannya. Kelangsungan hidup dan perlindungannya. Karena jika si pembunuh mengetahui bahwa ia akan dihukum mati, maka ia tentu akan menahan diri. Baik, mikir dia. Kalau dibunuh, dia berpikir ulang itu. Tapi karena di sini tidak ada aturan, ya sudah. Suka-suka. Dalam hal ini jelas terdapat jaminan kehidupan bagi jiwa. Otomatis kalau sudah begitu cara berpikir orang karena takut, maka amanlah. Tidak terjadi saling bunuh-membunuh. Disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, hukuman mati itu lebih tepat untuk memberantas pembunuhan. Ya. Ungkapan tersebut terdapat juga di dalam Al-Quran, tapi lebih tepat dan lebih mengena serta lebih ringkas. Cukup. Jadi dulu ada pameo yang beredar, menghentikan prahara pembunuhan adalah dengan cara menegakkan hukum qisas. Itu hukum membunuh dulu, sebelum ada qisas. Jadi untuk menghentikan prahara, kalau sekarang misalnya di Papua kan perang antar suku. Bagaimana ini? Begitu juga kalau di Jakarta di mana nih? Antar RW. Antar geng, antar sekolah, antar kampus. Harusnya diterapkan itu. Jadi misalnya terbukti anak sekolah X membunuh sekolah X, itu ditangkap langsung dihukum pembunuhan. Setelah itu akan berpikir semuanya mau tawuran itu. Akan berpikir. Seandainya lemparan saya ini kena dan betul-betul mematikan, ini bermasalah nih buat saya. Harusnya ditegakkan itu. Itu dulu, sebelum ada qisas. Pokoknya pembunuhan di-stop dengan bunuh. Tapi ternyata bahasa Al-Quran jauh lebih efektif dan lebih solusif dengan istilah qisas. Lanjut. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Justru di balik kisos ini ada kelangsungan hidup. Tidak berkembangnya budaya saling bunuh dan dendam membunuh lagi di antara keluarga besar atau kelompok besar itu. Jadi sampai sekarang kalau ingin stop perkelahian antara UKI dengan IAI misalnya di Salemba, ingin stop antara Budut sama mana? Sama-sama Budut juga. Ingin menyetop antara Menteng Dalam sama ingin stop antara Betawi sama Madura. Ingin stop antara Viking dengan Jackmania. Ingin stop antara geng antar politik saling meracuni. Ini harus tegakkan qisas. Kalau tidak, terus saja berlanjut. Lanjutkan Ibu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Ya, ini tafsir kata ini. Abul Aliyah mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam qisas. Berapa banyak orang yang bermaksud membunuh lalu menahan diri karena takut akan dihukum mati. Iya. Baik. Jadi orang-orang di Arab itu marah kadang mulutnya juga kasar sekali, tapi tangan nggak main. Beda dengan orang Indonesia. Iya, kita ini dendam, tiba-tiba pukul gitu. Dan di sana kalau orang sudah mukul, ini takut sekali. Seandainya yang dipukul itu kemudian ada bekasnya, dan ini dibawa ke persidangan, ini jadi masalah besar. Itu makanya di sana orang itu nggak gampang pukul, nggak gampang lempar seperti di sini. Iya. Oke. Lanjut.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." Maksudnya? Nah, maksudnya apa nih? Supaya kamu bertakwa dalam menjalankan ini semua. Hai ulul albab. Kan perintah wajibnya kepada mukmin yang bisa memahami ini orang berakal, dan orang berakal itu tambah bertakwa dengan adanya hukum ini. Maksudnya apa sih bertakwanya? Lanjut. Maksudnya, hai orang-orang yang berakal dan kaum cerdik cendekia, mudah-mudahan kalian menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang diharapkan Allah Ta'ala dan perbuatan dosa kepadanya. Dan takwa merupakan sebutan yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan tindakan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Baik, jadi di sini pada akhirnya yang paling bertanggung jawab menegakkan hukum qisas adalah ulul albab, kaum cerdik cendekia. Seperti ibu-ibu di sini semua. Cadiak pandai kalau bahasa orang Minang. Mereka ini orang-orang yang paling bertanggung jawab. Kalau bahasa Jawanya apa kira-kira istilahnya? Jadi orang-orang yang berakal ulul albab, dialah yang bisa menegakkan ini semua. Baik, selesai sudah pelajarannya. Mau pulang atau diulang? Video qisas. Ingat aja kalau film tuh ya. Coba saya lihat dulu. Atau gini saja, kita buka di YouTube, ini banyak. Ini lihat ini qisas di Saudi Arabia. Dibikin buram aja dulu. Seperti itu lehernya. Pakai pedang, ada algojo. Pakai pedang, dan itu dilakukan di lapangan yang lebar, penyelenggaraannya. Algojo. Yang bertugas untuk menghukumnya itu algojo. Ada algojo khusus memang. Dia sudah spesialis. Untuk memotong ini, bagian-bagian tertentu dia sudah terlatih. Dan konon orang itu setiap hari harus melihat darah. Dan harus paling enggak menyembelih hewan setiap hari. Supaya tidak ada keraguan. Langsung mati, cepat. Jangan disakiti. Pedangnya juga harus tajam. Dan itu harus dipertontonkan di muka umum. Tidak boleh merasa kasihan. معنا أحد المعتقلين في سجون السعودية وطبعا هنا يعني أتحفظ على ذكر. Kita lihat sekali lagi, ini videonya. معنا أحد المعتقلين. Itu pedangnya di tangannya ini. Itu di muka umum. Enggak sampai putus. Mati. Nanti lama-lama kehabisan. Rajam. Iya. Ini zina. Zina yang sudah menikah. Ini tapi gambar ini. Ya, itu bagian daripada pengampunan dosa dalam Islam. Jika dia ikhlas menerima hukuman itu.
سلامتی چه خبر خودتون؟ چونی؟ یعنی چه خبر باشه؟ دیگه فردا اجرای حکمه دیگه خبر خودتون خواستره. Insya Allah kalau dia ikhlas bagian daripada pengampunan dosanya itu adalah dengan qisas. Iya, kalau tidak dimaafkan begini. Yaman. Sanggup nggak ngelihatnya? Hah? Takutnya ilmunya belum nyampe jadi trauma lagi. Nanti lihat sendiri di rumah. Nanti ilmunya belum nyampe, ilmunya dulu. Ini orang muntah sama hukum qisas karena belum ada iman, belum ada ilmu, langsung melihat kayak begini. Oke. Ini untuk memantapkan. Qisas yang selama ini kita ketahui terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan, dan tidak manusiawi. Sehingga timbul sikap yang dinamakan Islamofobia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan qisas dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan di dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Keuntungan apa di balik qisas? Kelangsungan hidup. Bagi siapa? Bagi orang bertakwa, bisa dimengerti. Untungnya apa bagi si orang bertakwa? Bagi si orang berakal adalah supaya mereka menjadi takwa. Qisas menurut Imam Syaukani, kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan ini. Bila seseorang tahu akan dibunuh secara qisas, apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh. Dan tentulah ia menahan diri dari mempermudah dan terjerumus padanya. Kedudukan qisas. Dengan demikian, hal itu seperti kedudukan jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. Ini adalah satu bentuk sastra atau balaghah yang tinggi dan kefasihan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan qisas yang sebenarnya adalah kematian sebagai jaminan kelangsungan hidup. Kematian itu sebagai jaminan kelangsungan hidup. Ditinjau dari akibat yang ditimbulkannya, berupa tercegahnya manusia saling bunuh di antara mereka. Hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa mereka dan keberlangsungan kehidupan mereka. Filosofi qisas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan ayat ini untuk ulil albab atau orang yang berakal, karena merekalah orang yang memandang jauh ke depan dan berlindung dari bahaya yang munculnya menyusul nanti. Adapun orang-orang yang pandir, dia berpikiran pendek dan gampang emosi, ketika marah dan emosinya bergejolak, dia tidak memandang akibat yang muncul nantinya dan dia pun tidak memikirkan masa depannya. Dikarenakan bersikap terburu-buru dan tidak mengerti hakikat syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Banyak orang bahkan kaum muslimin yang belum tahu,
yang belum mau menerima atau simpati atas penegakan qisas ini. Padahal pensyariatan qisas akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Di balik qisas ada rahmat bagi manusia. Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan menyatakan, pensyariatan qisas berisi rahmat bagi manusia dan penjagaan atas darah mereka. Walakum fil qisasi hayah. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Sehingga betapa buruk orang yang menyatakan bahwa qisas itu sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan atau biadab dan keras. Mereka tidak melihat kepada kebiadaban pelaku pembunuhan ketika membunuh orang tak berdosa. Ketika menebar rasa takut di daerah tersebut. Dan ketika menjadikan para wanita menjanda, anak-anak menjadi yatim, serta hancurnya rumah tangga. Mereka ini hanya merahmati pelaku kejahatan dan tidak merahmati korban yang tak berdosa. Sungguh jelek akal dan kedangkalan mereka. Allah Ta'ala berfirman. Jadi ini penentang qisas. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Jadi orang menentang qisas dihadapkan pada ayat ini. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Sayangnya kita lebih suka pada hukum jahiliyah. Apa itu qisas? Kata qisasun berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari jejak, seperti al-qasas. Sedangkan dalam istilah hukum Islam maknanya adalah pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Jadi keseimbangan. Apabila ia membunuh maka dibunuh, dan apabila ia memotong anggota tubuh maka anggota tubuhnya juga dipotong. Menurut Dr. Fauzan, mendefinisikannya dengan seperti ini. Al-qisas adalah perbuatan atau pembalasan korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku tadi. Dapat disimpulkan bahwa qisas adalah mengambil pembalasan yang sama atau serupa, mirip dengan istilah utang nyawa dibayar dengan nyawa. Definisi qisas. Menurut pengertian syara, qisas ialah balasan atau pemberian hukuman yang diberikan kepada pelaku jinayat, kejahatan di sini, sesuai dengan perbuatan atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Jinayat yaitu penyerangan terhadap manusia. Jadi kejahatan menyerang manusia itu istilahnya. Jadi kalau kepada hewan bukan jinayat. Jinayat atau penyerangan kepada manusia itu dibagi dua, yaitu penyerangan terhadap jiwa atau pembunuhan dan penyerangan terhadap organ tubuh. Itu beda. Pembunuhan atau penyerangan organ yang tidak membunuh. Pembunuhan sendiri dalam istilah fikih Islam itu diklasifikasi menjadi 4 jenis. Di antaranya ada yang membunuh dengan sengaja, ada membunuh seperti sengaja atau direncanakan, gitu ya, syibhul amad namanya, qatlu amdin, syibhul amdin. Kemudian pembunuhan tidak sengaja, gitu kan? Ada cowok ganteng naksir sama janda tua, I love you, langsung pingsan dan mati misalnya gitu. Itu kan tidak sengaja. Habis dari tadi tegang semua membahasnya, jadi perlu dikasih senyum. Baik. Udah senyum ibu-ibu. Kasihan orang tua diajak ngomong kisah pula kan. Jadi ada pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan karena ketidaksengajaan. Ini hukumnya beda-beda. Oke, hari ini ibu-ibu belajar ilmu hukum dalam Al-Quran. Sanksi pembunuhan. Kalau kasusnya jinayat terhadap jiwa atau pembunuhan, sanksinya ada 3 macam. Ada qisas, yang tadi sudah jelas ya. Ada diyat, bayar ongkos membunuh. Ada kafarah, ini denda lain. Tergantung apa
jenis kerusakan yang ditimbulkannya. Kita lihat. Pembunuhan sengaja. Apa hukumnya kalau orang membunuh dengan sengaja? Pada kasus pembunuhan sengaja, pihak wali korban boleh memilih antara dua, qisas atau memaafkan dengan mengambil diat, atau menyedekahkan diatnya. Boleh. Sedekahnya kemana terserah dia. Ya si wali menerima, tapi kemudian disedekahkan kemana gitu. Dia tidak mau makan karena dia orang mampu misalnya. Jika pelaku pembunuhan mendapatkan pemaafan, ia wajib membayar diat sebanyak 100 ekor unta dan 40 ekor diantaranya dalam keadaan itu diat, ongkos diat. Jadi ongkos 1 nyawa. Dari hadis seperti ini. Dia. Sekarang kalau pembunuhannya itu syibhu amdin, seperti sengaja. Seperti sengaja, direncanakan tadi. Misalnya pembunuhan seperti disengaja. Wah ini cantik sekali nih cerita anak muda yang lagi iseng ini. Pengen cepat kaya, dicarilah orang tua yang kaya raya. Janda itu ceritanya. Dinikahilah. Sering dikagetin, tiba-tiba lagi nyuci, I love you gitu kan. Terus di kamar lagi, I love you lagi, dipuji-puji, sehingga cepat matilah dia, gitu kan. Udah senyum ibu-ibu. Itu bercanda. Satu ekor unta, 1 mobil Mercy, belum tentu, tergantung nih. Memang menjadi relatif. Menjadi relatif. Yang standar lah. Standar orofnya. Hah? Nggak sanggup bayar akan ada rentetan hukum setelahnya, makanya keluarga besarnya itu harus tanggung jawab. Pembunuhan seperti disengaja. Sanksi pembunuhan mirip sengaja atau syibhul amad adalah diat 100 ekor unta dan 40 ekor diantaranya bunting. Sama juga. Seperti disengaja. Ya, direncanakan memang niat dia itu. 3. Pembunuhan tidak sengaja. Adapun pembunuhan tidak sengaja atau qatlu khata' diklasifikasikan menjadi 2 macam. 1. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak ditujukan untuk membunuh seseorang, namun tanpa sengaja ternyata mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Misalnya, ada seorang memanah burung namun terkena burung manusia hingga mati. Oh, enggak ada itu ya. Maaf, salah. Saya kira ada tadi. Supaya ibu-ibu senyum. Dari tadi belajar bisa lihat kisos itu kan takutnya tegang. Ya. Itu horor itu. 2. Seseorang yang membunuh orang yang dikiranya kafir harbi di Darul Kufur. Jadi gini. Orang kafir itu ada 2. Ada kafir harb yang memang karena dia memerangi kita, ya harus kita perangi dia. Ada kafir teman gitu kan, yang tidak memerangi kita. Nah ini zimmi namanya. Jadi jangan kasih anak namanya zimmi. Intinya orang kafir yang teman gitu nanti. Kalau harbi, orang kafir yang memerangi kita. Seperti Ruhut Sitompul misalnya gitu kan. Dendam banget ya. Dan itu ada di wilayah Darul Harb. Di wilayah zona perang. Nah, di Komisi 3 misalnya kan zona perang gitu. Belum. Di zona perang. Jadi kafir harbi di zona perang. Nah, ini terjadi misalnya. Ada kasus. Ibu-ibu mesti paham dengan istilah-istilah begini. Karena kebanyakan fahamnya istilah jahiliyah. Lanjut. Seseorang yang membunuh orang yang dikiranya kafir harbi di Darul Kufur. Tetapi ternyata orang yang dibunuhnya itu telah masuk Islam.
pada jenis pembunuhan pertama, sanksinya adalah membayar diat 100 ekor unta, yang di atas tadi yang pertama, ya, perbuatan yang ditujukan untuk membunuh seseorang namun tanpa sengaja ternyata mengakibatkan terbunuhnya seseorang, misalnya burung tadi. Nah ini yang kedua, kafir, yang dikira kafir ternyata sudah masuk Islam. Apa hukumannya? Jadi kalau yang pertama, pada jenis pembunuhan pertama, sanksinya adalah membayar diat 100 ekor unta dan membayar kafarah sanksi dengan cara membebaskan budak. Jadi kafarah itu biasanya wilayahnya membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau membayar, memberi makan kepada orang miskin, itu wilayah kafarah. Lalu, jadi sudah jelas kalau diat sama kafarah sudah ngerti bedanya? Jadi kalau diat tadi 100 ekor unta akibat pembunuhan yang disengaja, tetapi yang tidak sengaja itu kafarah. Kafarah itu biasanya membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin. Ya, ini masalah hukum di dalam Islam. Pada jenis pembunuhan pertama, sanksinya adalah membayar diat 100 ekor unta dan membayar kafarah dengan cara membebaskan budak. Jika tidak memiliki budak, pelaku harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Sedangkan dalam kasus kedua, sanksinya adalah membayar kafarah saja dan tidak wajib diat. Membebaskan budak. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Sekarang pembunuhan karena ketidaksengajaan. Sanksi untuk pembunuhan karena ketidaksengajaan adalah diat 100 ekor unta dan membebaskan budak. Jika tidak ada budak, wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Iya. 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 Tapi nggak ada pilihan dibunuh dia. Jadi bayarannya double, tambah. Masya Allah, sudah jadi hakim Islam ini hari ini. Lanjut. Adapun jinayat terhadap organ tubuh, baik terhadap organ tubuh maupun tulang, sanksinya adalah diat. Tetap di atas itu masalah diat. Tidak ada kisos untuk penyerangan terhadap organ tubuh maupun tulang secara mutlak. Tidak ada kisos, yang ada hanya diat, bayar. Ya. Kecuali pada kasus penyerangan terhadap gigi tadi ya, dan luka jarah. Jadi luka atau gigi. Ini nggak bisa bayar ini. Jadi ibu-ibu pilih mana, dibayar 10 miliar atau dicongkel matanya. Kan pilihan yang sulit itu. Jadi kalau mata ya bayar dengan mata. Jadi untuk luka badan, organ tubuh dan gigi ini harus kisos. Tidak bisa diat atau denda bayar. Faham ya? Anggap aja faham. Lalu kapan pada kasus penyerangan terhadap gigi dikenai qisas dan kapan dikenai diat saja? Menurut fuqaha, para ahli fikih, jika penyerangannya secara sengaja, maka dia dikenai hukum qisas. Sedangkan jika tidak sengaja dikenai diat, yang besarnya telah ditetapkan di dalam as-sunnah. Jika orang yang dilukai tidak meminta qisas, pelaku penyerangan hanya wajib membayar diat. Jadi sebelum cerai berantem, suaminya nyerang, jedar. Karena masih ada cinta, dimaafkan misalnya.
maka tidak dikenakan qisas. Yang ada adalah bayar. Apa bayarnya? Bayarin gue mau kawin lagi gitu. Kata si istri. Dalam kasus penyerangan pada kepala atau asyijaj, khusus bagian kepala, sanksinya hanyalah diat dan tidak ada qisas. Bagian kepala. Mungkin kepala di sini selain mata dan gigi itu. Jadi dia khusus nih dispensasi. Jadi mata, hidung, gigi ini nggak masuk kategori kepala. Iya, ini organ-organ ini tidak masuk. Kepala yang dimaksud di sini adalah bagian kepala non mata, hidung, gigi dan telinga. Ya, diat. Bisa kan tadi ada sedekah, ada kebaikan-kebaikan. Ya, bahkan bisa disedekahkan. Bisa dinegosiasi, bisa. Kadar diat atas penyerangan badan dan kepala, lihat, kadar diat atas penyerangan badan dan kepala, ada yang telah ditetapkan di dalam sunnah, ada pula yang belum ditetapkan. Kadar diat nih. Jika telah ditetapkan di dalam sunnah, diatnya sesuai dengan apa yang disebut, tidak boleh ditawar. Misalnya pada kasus jaifah dan pelukaan terhadap kelamin anak perempuan yang masih kecil. Ya. Adapun kasus penyerangan terhadap badan yang kadar diatnya tidak disebutkan oleh sunnah, maka sanksinya adalah hukuman yang adil. Hukuman yang adil itu ya pemerintahan yang adil, terserah menentukannya berapa. Tergantung penguasanya di situ. Dasar pensyariatan qisas. Saya kira tadi sudah kita pelajari ayatnya 178 dan 179. Sedangkan di dalam hadis tentang qisas. Ini komplit juga ilmunya ibu-ibu nih ya hari ini. Ya. Ini perlu tahu tentang keadilan dalam Islam. Sedangkan dalil dari as-sunnah diantaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini, imma ayyufda wa imma ayyuqtal." Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, maka ia memiliki dua pilihan. Bisa memilih diat dan bisa juga dibunuh atau qisas. Hadis riwayat al-Jamaah. Sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi adalah dengan lafaz, "Man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini, imma ayya'fuwa wa imma ayyaqtula." Barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, maka ia memilih dua pilihan. Bisa memilih memaafkannya dan bisa pula membunuhnya. Udah sampai di sini dulu, takutnya kepenuhan. Diskusi dulu. Tanya. Saya mau tanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lagi. 11 sampai Isya kita. Nah, udah nanya ini masih minta waktu sebentar lagi sih pula sih Mbak Eva gitu kan. Oke, satu-satu. Ustaz, ya. mau menanyakan bagaimana teknis pelaksanaan qisas, karena selama ini yang kita ketahui teknis pelaksanaan qisas itu kan walaupun hanya mencuri, kalau di sana apakah itu dipotong tangan atau dan lain sebagainya itu prosesnya teknis. Panjang Ibu ya. Jadi nggak gampang, biasanya 4 bulan prosesnya lamanya itu. Bahkan bisa sampai setahun baru proses. Sudah ada aturan mainnya. Jadi bahkan nanti di fikih dipotongnya itu ya. Ini kalau ini sudah selesai teknisnya dia masih mencuri lagi kanan ini. Terus tangan kanan kemudian kaki. Baru tangan lagi, baru kaki lagi. Jadi bersilang begitu. Ada teknisnya. Ada di sini, ada di sini, ada di sini.
tergantung pada tingkat kesalahan. Bahkan angkanya pun berapa yang dia curi, nah itu ada aturan mainnya. Nanti masuk fakultas jurusan Qadha S2 itu. Tadi kan ada aturan main. Kalau yang pakai diat dan harus qisas yang mana? Jadi kalau itu sudah melukai organ-organ seperti mata, gigi, hidung, telinga itu, dia nggak bisa lagi pakai diat. Yang mencuri yang nggak qisas. Yang mencuri ada hukumannya nanti. Ada hukumnya lagi, itu bukan jinayat. Kita sedang bicara masalah jinayat ini. Penyerangan terhadap orang. Itu kalau tadi kan barang. Ya. Ustaz, seorang hakim yang menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum-hukum negara, padahal dia muslim. Ya. Apakah jadi dia terkena, dia tidak termasuk ulul albab dan orang-orang yang bertakwa, Ustaz? Tergantung daripada niat dan usaha dia. Seberapa besar dia menegakkan hukum Allah dan seberapa besar usahanya menegakkan ini. Jadi dalam penelitian teman saya, dia dapat cum laude di UI, sebetulnya 90% hukum Islam, hukum di Indonesia ini sudah cocok dengan Islam. Sebetulnya, kalau berkaitan dengan hukum-hukum pidana misalnya ya, dan sebagian di perdatanya, agak mendekati. Tinggal pelakunya yang jadi masalah. Tapi kalau itu sudah jelas-jelas dia bertentangan dengan qisas, maka dia berdosa besar si hakim itu. Lanjut. Ya, kasih ke sana. Saya kurang jelas mengenai gigi, kok hukumnya qisas itu bagaimana, Ustaz? Sebetulnya tanya sama dokter gigi, Bu, jangan sama saya kalau gini-gini. Ibu-ibu ini ada-ada aja tanyanya, susah ya jawabnya. Hah? Lihat surah Al-Ma'idah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Dengarkan Ibu Artina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya baca terjemahannya. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi bagaimanapun juga memaafkan itu diutamakan. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, seperti pertanyaan Ibu Erne tadi, ada hakim tidak memutuskan, maka di sini ada 3 julukan untuk hakim itu. Yang pertama, faulaika humul kafirun, ayat 44. Faulaika humul zalimun, orang-orang yang zalim, ayat 45. Dan faulaika humul fasikun, di ayat 47. Jadi tingkatan kekafiran seorang hakim itu bisa kafir, bisa zalim, di bawahnya bisa fasik. Jadi orang yang paling sangat-sangat strategis hukumannya di akhirat kelak itu para hakim. Apalagi kalau dia berbuat jahat dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Terima kasih dan mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Masih ada pengumuman dari Ummahatul Mukminin Indonesia. Silakan diberikan kesempatan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.